kembali bersama saya di channel Lucia Channel. Oke, kali ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Oke, membandingkan ini adalah suatu proses melihat kelebihan ataupun kekurangan antara dua objek ataupun lebih, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak pecah, ya. Jadi dia bukan bilangan yang berkoma, bukan dalam bentuk pecahan, ya, baik pecahan campuran maupun pecahan biasa maupun itu persen ataupun per mil, ya. Jadi bilangan bulat yang utuh seperti 1, 2, 3, negatif 1, negatif 5. Nah, seperti itulah bilangan bulat. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini sebuah garis bilangan. Oke. Nah, biasanya garis bilangan itu di ujung-ujungnya diberikan tanda panah, ya. Itu artinya pada dasarnya bilangan itu tidak terhingga, jadi masih berkelanjutan. Namun yang kita tuliskan hanya yang kita butuhkan saja. Nah, dalam hal ini saya tulis di tengah-tengah 0. Nah, 0 di sini dikatakan sebagai bilangan netral, ya. Dia tidak negatif ataupun tidak positif. Oke, di sebelah kanan 0 kita isikan bilangan yang bernilai positif, yakni, dan di sebelah kirinya kita tuliskan bilangan-bilangan yang bernilai negatif. Oke, nah berikutnya kalau kita perhatikan, semakin dia ke kanan, ya, semakin ke kanan, maka akan kita lihat nilainya akan semakin besar, ya. Nah, semakin ke kiri, dia semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Oke, itu dia. Nah, kita sudah perhatikan apa itu membandingkan dan apa itu bilangan bulat. Sekarang kita bahas bagaimana cara melakukannya. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Yang pertama, kita harus perhatikan tandanya. Nah, tadi sudah jelas, ya. Semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar, nilainya semakin besar, ya. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Artinya, kita lihat di sini yang ke kanan dia positif, yang ke kiri dia negatif. Itu artinya bilangan positif lebih besar daripada yang negatif. Kita kasih contoh, ya. Contoh, misalnya ada negatif 17, ya, dan satu lagi bilangannya 9. Manakah yang lebih besar? Iya, kamu pandai. Ya, yang benar adalah yang paling besar adalah 9. Kenapa? Karena 17 ada negatifnya, 9 dia bernilai positif. Oke, jadi yang lebih besar adalah 9. Oke, begitu dia. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana nih kalau misalnya ternyata sama-sama positif dan sama-sama negatif? Bagaimana cara membandingkannya, ya? Nah, kita perhatikan poin yang kedua, yaitu kita lihat banyak digitnya. Nah, ketika dia positif, semakin banyak digitnya, maka nilainya semakin besar. Semakin sedikit digitnya, nilainya semakin kecil. Pada posisi negatif nih, semakin banyak digitnya, nilainya semakin kecil. Berkebalikan, ya, dengan yang positif tadi. Semakin sedikit digitnya, nilainya semakin besar. Oke, kita buat contohnya, ya. Untuk yang positif, kita buat contohnya. Misalnya 435 dan satu lagi bilangannya kita buatkan misalnya 100, ya, saya buat 1472. Nah, kita perhatikan satu persatu. Untuk yang 435 ada berapa digitnya? Digit itu banyak angka, ya. 1, 2, 3. Ada 3.
Untuk yang 1472 ada 1, 2, 3, dan 4. Ada berapa? Ada 4. Nah, yang lebih banyak pasti yang 4 ya. Sehingga bilangan yang lebih besar adalah, ya benar sekali, 1472 ini yang lebih besar. Oke, kita lanjut untuk yang negatif. Kita buatkan contohnya ya. Ini contohnya. Yang pertama itu negatif 1247. Dan yang kedua negatif 53. Kita hitung digitnya sama-sama ya. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit. Oke, yang kedua ada 1, 2. Hanya ada 2 digit. Ya, ini 2 digit. Sesuai dengan pemahaman kita tadi, ketika dia sama-sama negatif, nah semakin banyak digitnya, nilainya semakin kecil. Semakin sedikit digitnya, nilainya semakin besar. Nah, di sini ada 4, ada 2. Yang paling sedikit itu adalah 2. Maka pandai, yang paling besar itu adalah bilangan negatif 53. Ini yang lebih besar. Oke, begitu dia untuk yang kedua. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya dia sama-sama positif atau sama-sama negatif? Kemudian banyak digitnya sama. Bagaimana cara membandingkannya ya? Kita perhatikan poin yang ketiga, yaitu dengan melihat nilai tempatnya. Nah, pada kasus dia positif, ketika semakin besar angka pada nilai tempat yang sama, maka nilainya semakin besar. Jadi, kebalikannya, ketika semakin kecil angka pada nilai tempat yang sama, nilainya semakin kecil. Nah, untuk yang negatif itu kebalikan dari yang positifnya. Berarti untuk yang negatif ya, negatif itu ketika angka semakin besar pada nilai tempat yang sama, maka nilainya semakin kecil. Nah, ketika angka semakin kecil pada nilai tempat yang sama, maka nilainya semakin besar. Kita kasih contohnya. Oke, contoh yang pertama. Nah, ini 32.434 dan satu lagi 32.577. Oke, kita bandingkan. Kita lihat mana yang lebih besar. Membandingkannya harus sesuai dengan nilai tempatnya, dimulai dari yang paling besar. Yaitu di sini ada ya 30.000, masih sama-sama 3 ya. Kemudian ada 2.000, masih sama 2. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada yang ratusan, yaitu di sini ada 400, di sini ada 500. Sudah ketemu mana yang berbeda, yaitu 400 dan 500. Mana yang lebih besar? Iya, 500. Sehingga bilangan yang lebih besar adalah ini ya. Ini lebih besar. Oke, selanjutnya untuk yang negatif. Yang negatif contohnya nih, misalnya negatif 135 dan satu lagi negatif 137. Kalau kita perhatikan tandanya sama ya, sama-sama negatif, banyak digitnya juga sama. 1, 2, 3 ada 3, 1, 2, 3 ada 3 juga. Jadi kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu dengan nilai tempat. Jadi kita bandingkan satu persatu sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, kita mulai dari yang terbesar. Ratusan, di sini 1 dan di sini 1, sama-sama 1. Kemudian yang
kedua, itu ada puluhan. Ya, di sini 30, di sini pun 30. Masih sama. Dan yang berikutnya adalah satuan. Ada 5 dan ada 7. Sudah berbeda. Oke, mana dia angka ya? Angka yang lebih besar, 5 atau 7? Iya, angka yang lebih besar itu adalah 7. Nah, sesuai dengan yang kita pahami sebelumnya, ketika angkanya semakin besar pada nilai tempat yang sama, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, nah jadi yang lebih besar itu adalah yang mana? Iya, ini dia. Ini adalah bilangan yang lebih besar. Oke, demikian pembicaraan kita hari ini. Topik kita hari ini semoga